Teman-teman, kalian pernah nggak sih dikirimin pesan-pesan atau kata-kata nggak senonoh dari atasan, kolega, atau orang yang nggak kita kenal sebelumnya? Catcalling atau dalam bahasa sederhananya siulan atau teriakan bernada seksual di tempat umum. Termasuk komentar-komentar seksual di media sosial yang terasa melecehkan. Nah, perlakuan kayak gini nih sering banget dianggap sepele teman-teman. Berlindung di balik kata, cuma bercanda kok. Ah, masa gitu aja marah? Lebay banget sih. Disadari atau enggak, sebenarnya tindakan ini udah masuk pada pelecehan seksual non-fisik. Sebuah isu yang sering banget dianggap remeh, tapi bisa menimbulkan luka yang mendalam, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih jauh, mengenali lebih jauh tentang pelecehan seksual non-fisik. Kita tuh sering banget ya dengar istilah pelecehan seksual. Tapi sebetulnya apa ya yang dimaksud dengan pelecehan seksual non-fisik? Nah, teman-teman, pelecehan seksual itu sebetulnya nggak selalu harus berupa kontak fisik ya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu ada juga istilah pelecehan seksual non-fisik yang berupa, ini penting ya, pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang nggak patut yang mengarah pada seksualitas dengan tujuan untuk merendahkan ataupun mempermalukan kita. Kalau kita breakdown ya, misalnya pelecehan jenis ini tuh biasanya berupa pelecehan verbal, misalnya komentar yang tidak diinginkan, ucapan yang nggak pantas, rayuan vulgar gitu ya. Terus ada juga pelecehan nonverbal, misalnya isyarat tubuh, kayak gerakan yang bersifat nggak pantas atau gerakan yang bersifat seksual gitu ya. Terus ada juga pelecehan berbasis teknologi, misalnya cyber harassment, di mana menggunakan media sosial kita tuh untuk mengintimidasi, mempermalukan, meneror seseorang dengan konten atau komentar seksual di media sosial gitu ya. Ada juga texting, mengirim gambar atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Terus ada juga catcalling secara daring, cyberflashing, dan lain-lain. Terus gimana Kak Lia, cara membedakan kapan itu disebut bercandaan biasa atau udah masuk pada pelecehan seksual non-fisik ya? Nah, yang pertama itu dilihat dari bentuk perbuatannya. Sebetulnya udah dijelasin ya tadi, misalnya ucapan yang nggak pantas, komentar seksual, texting, cyber harassment, catcalling, dan lain-lain. Sebetulnya banyak. Kemudian yang sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenai niat dan tujuannya. Apakah tindakan itu dilakukan untuk mempermalukan ataupun merendahkan atau enggak? Biasanya kalau bercanda itu bentuk komunikasinya ringan ya, yang ditujukan untuk menghibur, menciptakan suasana hangat, akrab, tanpa merendahkan teman-teman. Nggak menyebabkan rasa takut, malu, atau penurunan harga diri seseorang. Juga semua orang yang terlibat di sana tuh nyaman-nyaman aja, nggak ada yang merasa terganggu, terintimidasi, dan bahkan sebetulnya bercanda yang saat itu bisa memperkuat hubungan gitu ya. Sedangkan kalau pelecehan seksual non-fisik ini, itu ada unsur kesengajaan, ada kesengajaan yang ditujukan untuk mempermalukan orang lain atau merendahkan harga diri seseorang gitu ya. Yang ketiga, perspektif korban. Dalam interaksi sosial, sebetulnya batas antara bercanda dengan pelecehan ini tuh tergantung pada norma budaya, gender, dan kelompok sosial tertentu ya. Ada aja komentar seksual mungkin dianggap biasa aja dalam kelompok pergaulan tertentu teman-teman. Tapi tentu secara umum ini nggak bisa diterima atau dibenarkan ya. Karena nggak semua orang bisa menerima ucapan atau tindakan yang berbau seksual, bernada seksual yang ditujukan pada diri mereka.
Jadi, korban yang merasa terganggu, terhina, terintimidasi dari perlakuan atau ucapan bernada seksual yang dilakukan pelaku itu adalah indikator penting ya, bahwa tindakan itu termasuk pelecehan. Apalagi kalau perbuatannya membuat korban ya selalu merasa ketakutan, turunnya rasa percaya diri, rasa berharga, atau trauma psikologis lainnya. Nah, 3 poin besar yang aku jelasin tadi itu harus ada ya teman-teman. Kalau enggak berarti nggak bisa tuh dikatakan sebagai pelecehan seksual non-fisik secara hukum. Nah, perlu kita tahu sama-sama ya teman-teman bahwa pelecehan seksual non-fisik ini adalah delik aduan. Artinya hanya korbanlah yang berhak untuk melaporkan adanya tindakan pelecehan itu, bukan pasangan, bukan keluarga atau orang lain, kecuali kalau korbannya adalah penyandang disabilitas atau anak. Teman-teman, jangan takut, jangan diam, karena diam bukan solusi. Kamu punya hak untuk bersuara. Yuk kita ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Aku Yulia Emri Tambusai, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.